Hai guys, balik lagi bersama Maidatul Farhi. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai mind mapping dari limit fungsi. Oke, nah di sini limit fungsi itu ada aljabar sama trigonometri. Nah, kalau misalkan aljabar itu ada bentuk yang tertentu sama tidak tertentu. Oke, nah bentuk tertentu itu kita bisa misalin kayak gini. Jadi kalau misalkan kita punya limit fungsi fx dibagi sama gx, itu akan sama dengan fc dibagi sama GC, itu akan sama dengan limitnya. Jadi si X sama si C itu bakalan nyambung. Jadi kayak X, si C-nya itu adalah konstanta. Nah, buat bentuk tertentu itu, misal si L-nya itu adalah, si limitnya itu adalah bilangan real, atau kalau misalkan si pembilang dibagi sama penyebutnya 0, itu akan menghasilkan tatar hingga. Nah, sedangkan kalau misalkan 0 dibagi sama konstanta tertentu, itu hasilnya tetap 0, karena 0 dibagi berapapun pasti 0. Sedangkan kalau misalkan berapapun dibagi 0, itu pasti tidak terdefinisi atau kita sering sebutnya adalah tatar hingga. Oke. Nah, terus kalau misalkan B-nya itu anggota dari tatar hingga, makanya dia akan sama dengan tatar hingga. Nah, buat bentuk tak tentu, jadi buat tak tentu itu misal antara penyebut sama pembilangnya itu sama-sama 0. Jadi kalian akan menghasilkan 0/0 ketika kalian substitusi. Nah, buat solusinya itu ada 3, yaitu perkalian, ada pemfaktoran, ada L-Hospital. Nah, buat pemfaktoran itu kalian udah jago lah. Jadi kalau misalnya kalian punya fungsi, terus kalian faktorin, nanti ada yang sama, nanti kalian bisa coret. Kayak gitu intinya. Nah, terus dikalikan. Dikalikan itu bisa pakai faktor lawan, atau kalau misalkan dia itu punya sekawan kayak gitulah, maunya nanti ada akar-akar kayak gitu. Jadi nanti dia tuh bakalan dikali sama akar yang sama. Misal akar 3 dibagi akar 3 kayak gitu. Nanti dikali ini. Akar 3 per akar 3. Sebenarnya itu nggak ada sih. Jadi kan akar 3 per akar 3 tuh 1. Jadi dia dikalikan sama faktor lawannya. Nah, di sini ada L-Hospital, di mana L-Hospital itu sama aja kayak kita harus nyari turunan pertama dari si limit fungsi itu. Jadi kayak ibaratnya ada 3 cara, yaitu faktorin, dikaliin, sama turunin. Nah, kalau misalkan bentuk tak tentu, kalian nemunya tatar hingga dibagi sama tatar hingga, itu kalian akan menemukan pasti polinomial ya. Jadi nanti AX pangkat M plus BX M-1 plus bla bla bla, pokoknya dibagi sama PXN plus QX N-1 plus bla bla bla. Nah, di sini itu kalian tinggal tentuin pangkatnya aja. Kalian lihat dulu pangkatnya. Jadi kalau misal di ini kan pembilang. Nah, ini pembilang, ini penyebut. Nah, kalian lihat dulu di pembilang itu pangkat terbesarnya berapa. Nah, di sini kan misalnya pangkat terbesarnya adalah M. Terus kalau misal penyebut itu pangkat terbesarnya adalah N. Nah, kalau misalkan si M itu lebih besar daripada N, jadi pembilangnya pangkatnya lebih besar daripada N, itu kemungkinannya ada 2. Kalau misal dia negatif, pasti hasilnya negatif tatar hingga. Kalau dia A-nya positif, dia tatar hingga. Kalau misalkan atas sama bawahnya sama, jadi MN-nya tuh sama pangkatnya, pembilang sama penyebutnya sama pangkatnya, itu kalian tinggal ngambil konstanta yang di depannya. Jadi tinggal A per P. Jadi pokoknya koefisien dari pangkat tertingginya. Konstanta dari tertingginya. Nah, kalau misalkan si M itu kurang daripada N, nah itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kan kita tahu di rumusan kayak gitu, kalau misalkan 1 per X itu akan menghasilkan 0. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan polanya, bentuknya tatar hingga dikurang sama tatar hingga. Nah, di sini itu biasanya pakai bentukan akar kayak gini. Jadi nanti ada 2 akar yang sama, terus dikurang. Tinggal yang bedanya itu di dalam kurungnya aja. Nah, di sini kalau misalkan di sini ada AX pangkat N plus BX pangkat N per 2 ditambah C. Terus di sini ada AX pangkat N ditambah DX N per 2 plus E
Nah, di sini nanti ada rumusannya. Jadi kalau misalkan kalian tinggal nyari turunan dari limitnya, itu bisa pakai B min D per 2 akar A. Kayak gitu. Jadi nilai limitnya bakalan pakai rumusan kayak gini. Jadi di sini konstanta yang X kamu kurangin, B dikurang sama D, terus di per sama 2 dikali akar A. Jadi syaratnya adalah si A ini harus sama. Jadi kalian harus samain dulu antara kedua akar ini. Nah, itu buat yang aljabar. Nah, kalau misalkan buat trigonometri sama. Kalau misal dilihat dari bentuknya misal ada 0 per 0. Nah, solusinya juga sama kayak ini. Pertama bisa difaktorin, bisa diturunin, atau kita pakai rumus-rumus dasar. Nah, buat rumusan dasar itu kalian harus hafal nih. Dimana limit X mendekati 0, sin AX per BX itu akan sama dengan limit AX per sin BX. Nah, nanti kita punya juga limit X mendekati 0. Nah, ini kalian tinggal ngambil konstanta dari setiap variabel X ya. Jadi kalau misalnya di sini X, terus ini A, ini X, ini B, nah kalian tinggal ambil nilai dari A per B-nya. Itu hasilnya. Jadi kalau misalnya di sininya harus sama. Kalau misalnya di sini X, kalau misalnya di sini X kuadrat, ini X kuadrat, jadi nanti si A-nya itu bakal ngikutin. Kayak misalnya di sini A-nya dikuadratin, B-nya dikuadratin, kayak gitu. Nah, terus si tan juga nilainya sama lah. Pokoknya limit X mendekati 0, tan AX per BX. Itu akan sama dengan limit AX per tan BX. Jadi kebalikan. Tannya bisa di atas, tannya bisa di bawah. Nilainya tuh bakalan sama dengan konstanta yang ada di belakang variabel X-nya. Jadi A per B. Tetap jawabannya A per B. Nah, kalau misalnya dua-duanya sin juga bisa. Dua-duanya tan bisa. Kecuali cos. Jadi di sini pengecualian terhadap cos. Jadi kalian bisa gunain rumus ini tuh pakai sin tan doang. Jadi semuanya nilainya tuh bakalan A per B. Kayak gitu. Jadi meskipun sin dibagi sama konstanta tertentu di bawahnya, ada variabel X-nya sama-sama ada variabel X-nya, itu bisa nilainya tinggal kalian comot aja A per B, ini A per B, ini A per B. Kayak gitu. Nah, buat rumus pendukung lainnya, itu misal ada penjumlahan, ada sudut berelasi, ada identitas, dan sudut rangkap. Nah, buat jumlah itu bisa selisih dari si fungsinya. Pokoknya kalian harus ngotak-ngatik di trigonometrinya. Nah, buat identitas dan sudut rangkap, di sini itu kalian make nilai cosnya. Jadi ada, nah ini bentuk yang pertama ini sebenarnya kalian udah familiar banget. Jadi kalau misal sinnya kita pindahin ke kiri, itu jadinya sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Oke. Nah, yang ini juga sama. Ini tinggal dipindah ke kiri. Nah, di sini awalnya kan X, tiba-tiba ada konstanta K. Nah, jadi sebenarnya si X itu bisa variabel apapun. Jadi bisa alfa, beta, gamma. Yang penting antara sin cosnya itu sama. Makanya hasil dari sin kuadrat variabel tertentu ditambah cos kuadrat variabel tertentu akan sama dengan 1. Jadi ini tuh bisa diotak-atik, jadi awalnya X jadi KX. Nah, yang ini yang ketiga, kenapa di sini ada rumusan yang berbeda? Nah, ini kenapa? Karena di sini kan cos KX, di sini nggak ada kuadratnya. Nah, kalau misalkan cos KX itu akan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat K per 2X. Jadi kalian bisa pakai rumusan yang ketiga ini tuh, bisa pakai misal ada cos 4X, cos 8X, cos 6X. Kalian bisa pakai itu, terus bisa menghasilkan rumusan yang ini. Jadi tinggal masukin nilai K-nya aja berapa. Kalau misal di sini cos 5X, tinggal masukin di sini 5. 7X, masukin 7. Kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.